Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra. Lalu gemar membaca berbagai buku karangan Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Mulai dari sana, dirinya bergabung dengan Kinan, salah satu mahasiswa fisik yang memperkenalkan Laut akan organisasi Menatra dan Wirasena. Setelah itu bergabung dengan organisasi Menatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan organisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Scene 1. Pencarian markas. Aku rasa kita ambil saja rumah ini. 6 juta rupiah per tahun, jauh lebih murah dari rumah kecil. Ini tempat yang busuk, cari saja. Ruang besar itu hanya akan kita jadikan diskusi, asal kita saja. Apa julukan rumah ini ya? Mereka bilang ini rumah hantu. Setiap malam Jumat dan hantu tinggal di sini. Begitu kalau tidak ada teman-teman, karena rumah hantu yang ada di desa. Kalau bukan suka kita dengan bebas membaca buku apapun. Bahkan kita bisa mendiskusikan hal-hal larang sekali. Baiklah, kita ambil saja rumah ini. Setelah penuturan Laut, mereka pun setuju menjadikan tempat itu sebagai markas kegiatan mahasiswa dan aktivis yang kepentingan petani di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Timur. Scene 2. Diskusi perihal Orde Baru. Masyarakat kita terukir. Indonesia tak memerlukan kartu as Laut, cukup kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang telah menuntut. Untuk itu kita harus melihat kekompakan dan pemilihan mahasiswa pada masa Kwangju. Berdiskusi itu penting, bertukar pemikiran itu wajib, tetapi tidak cukup berdua kalimat di sini. Kita harus sudah melaksanakan apa yang dilontarkan para tokoh mengenai 5 paket undang-undang politik. Sampai kapan keadaan akan tiba? Saya pesimis, kita hanya berdiskusi. Karya korban saja sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Itu pertanyaan kita semua, Daniel. Kita di sini untuk berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah yang palsu yang mereka buat. Kita bisa mengumpulkan bukti-bukti besar. Kita lanjutkan aksi ini setelah maghrib. Tak aksi tanam jagung bulan-bulan. Scene 3. Pelabuhan tahun 93. Tadi di desa Pelabuhan, Situbondo, Jawa Timur, yang ketika ladang jagung mereka beralokasi menjadi area latihan tempur tentara. Asa mulai meronta ketika puluhan mahasiswa datang ke kampung mereka. Berdasarkan hasil diskusi, mahasiswa dan petani sempat melakukan aksi tanam jagung bersama di ladang yang sudah dikuasai tentara. Para petani menyiapkan bibit jagung yang akan ditanam. Mahasiswa membekali diri dengan poster yang bertulis "Hidup mati kami dari tanah ini". Jelang pukul 11 malam, kampung yang tadinya tenang berubah mencekam. Mobil patroli berputar-putar mengelilingi jalan desa. Tentara berkeliaran memburu mahasiswa. Kenapa keliling-keliling? Jangan bergerak. Mereka terus-terusan berpatroli sampai pagi. Kita akan sulit melakukan aksi tanam jagung. Kita harus cepat keluar dari desa ini. Mereka sudah mengintimidasi para petani. Kami pun berhasil lolos dari patroli para aparat. Lalu Kinan sontak berteriak. Ini sudah aman. Siapa mereka? Kami aparat, mata dan telinga pemerintah. Seorang lelaki berusia 40 tahunan didampingi seorang pengawal masuk ke ruangan gelap gulita. Si lelaki berkumis tebal. Panggil saja ia Pak Kumis. Program yang mana, Pak? Itu bodoh. Itu hanya diskusi dengan para petani. Mereka risau. Siapa di belakang Kalian yang mendengarkan, Bapak? Mungkin kalian di sini dengan diskusan bela sendiri. Siapa pegawai kalian? Kami mahasiswa juga punya penghasilan seperti menulis artikel contohnya. Kalau kamu yang membuat saya setru kamu. Saya betul-betul hanya mahasiswa biasa, Bapak. Bohong. Setelahnya kami dibebaskan dan dikembalikan ke Siliga. Scene 5. Penculik
berikan 98. Tahun 1996, kami dinyatakan sebagai buronan. Sejak saat itu, kami pindah tempat mulai dari Lampung hingga Padang. Pelarian kami tidak berhenti selama 2 tahun lamanya. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menetap di Tebet Timur. Siapa kalian? Kau usah tanya, ikut saya. Benar, dia Biro Laut di sana, Sekjen Winata. Scene 6 di dalam jeruji besi. Bangunlah. Di mana Kinan? Saya tidak tahu. Urusan apa kalian dengan kecil yang melihat presiden? Kalau kami anak kecil, lantas mau bapak masuk terancam. Di mana Kinati? Saya tidak tahu. Jangan pura-pura. Di mana Kinati? Saya tidak tahu, Bapak. Tahu? Sunu? Syukurlah. Saudaramu siapa? Alex, mau dari di sini, Nu. Kita di mana sih, Nu? Aku rasa kita ada di ruang bawah tanah Markas Tentara. Gina gimana, Nu? Aku tidak tahu apa-apa tentang Gina. Semuanya diam tak. Tiba-tiba beberapa sel terbuka. Ternyata sel Daniel dan Sunu. Mereka membawa Daniel dan Sunu terus bersiap kita di Ustaz, dari tadi aku dibawa kemana? Diapakan mereka? Mau dibawa kemana? Tenang lagi, kita baru disampaikan. Mereka mau diinterogasi. Jam-jam berikutnya kami memutuskan untuk tidak berbicara satu sama lain. Sunu dan Alex kembali dengan keadaan terluka parah. Tidak ada yang berani bertanya kenapa dan bagaimana. Kami hanya diam. Kematian untuk terakhir kembali. Terdengar langkah kaki dan suara sel terbuka. Ternyata inilah hari kematian. Terdengar suara Alex dan Daniel berteriak begitu histeris. Laut! Laut dari mana? Laut! Yang tinggal dan terkubur dalam keadaan takut. Jauh sana mati lu. Masuk. Mana? Ke laut, sesuai namamu, ke kuburanmu. Di mata merah, pemerintah pun mulutku berbabak. Selama hampir sejam mengelilingi Jakarta, akhirnya ketika mobil berhenti, si manusia pohon menarikku keluar. Aku terdengar debus ombak yang pecah, mencium aroma asing laut.
kemudian aku merasakan seluruh tubuhku melayang-layang di atas lautan. Dan akhirnya tubuhku berdebu melekat di dasar laut. Di antara karang dan lautan disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya tiba melihatku. Aku mendengari aku telah mati. Selamat tinggal di laut bibisan Nado. Andy, matilah engkau mati. Kau akan lahir berkali-kali. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata yang mana hal itu sebenarnya terjadi mulai dari rezim Orde pada 1998. Tentunya ada langkah panjang dari pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan untuk bangsa ini serta ditunjukkan di masa sekarang. Dalam novel cerita, ada bentuk yang dapat kita nikmati di masa sekarang yang apabila dibandingkan dengan masa tokoh tepatnya di rezim Orde tahun 1998. Bentuk itu adalah kebebasan berpendapat yang terjadi, tetapi hal tersebut harus diisi pula dengan suatu bentuk kontribusi. Suatu bentuk kebebasan berpendapat itu pun juga tidak dapat dilontarkan begitu saja apabila tidak ada bukti yang valid. Laut merupakan salah satu contoh dari ribuan bahkan dari para pejuang yang rela usianya. Lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua jadi jauh lebih layak daripada di zaman mereka. Masih merdekakah kau Indonesia? Setelah kau rajut usia dari debu-debu jalan raya, dalam kain rombeng recan angka minyak pengemis belia yang mendendangkan kidung lara bersama hembusan dupa dari oplet tua. Masih merdekakah kau Indonesia? Ketika musyawarah berubah dari mufakat menjadi siasat, ketika wakil rakyat lebih mewakili penjahat, ketika gedung jalan lebih mirip kandang hewan, dan ketika pejabat negara tega menjadi pengkhianat bangsa. Masih merdekakah kau Indonesia? Dalam kemerdekaan yang kau sendiri tak paham maknanya, karena matamu telah dibutakan, mulutmu telah disekat rapat-rapat, serta telinga cuma sekedar bunga tanpa rupa. Masih merdekakah kau Indonesia? Padahal telah banyak disumbangkan darah dan air mata dan berjuta nyawa yang akhirnya cuma sekedar warna luka. Masih merdekakah kau Indonesia? See